keluarga yang berkenan pada Allah, ya tentu keluarga Nazaret. Keluarga Nazaret, keluarga yang tanpa dosa. Keluarga kita adalah keluarga yang bergelimang kepahitan dan kesakitan. Nah, kalau kita mau berbicara tentang keluarga yang berkenan kepada Allah, dan bukan kebetulan hari ini adalah bulan Maria dimulai, saya ingin bicara dulu tentang Bunda Maria. Karena kadang-kadang ada orang yang berkata, kita berdoa kepada Maria. Betul atau tidak, Bu? Ibu berdoa kepada Maria? Iya. Dan itu salah, Bu. Maaf. Gak boleh. Kenapa, Pastor? Ibu dibaptisnya kapan? Waktu Desember. Nanti saya baptis lagi ya, Bu ya. Ditenggelamkan. Jadi orang itu berdoa kepada Allah. Maria itu manusia. Maria tidak punya berkat, tidak punya. Yang punya berkat itu Tuhan. Maria adalah manusia yang dipilih oleh Allah. Maka kita berdoa itu kepada Tuhan dengan pertolongan Maria. Itu Bunda Maria, tolong bawa doa-doa saya ini kepada Tuhan. Nah itu. Karena apa? Ada sebuah lagu, pasti ibu-ibu tahu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Nah, doa orang benar. Ada benar atau tidak? Salah. Nggak mungkin. Tuhan, saya kolektor nggak pernah goceng. Paling-paling secek. Saya ke gereja aktif Tuhan, setiap minggu ke gereja walaupun tertidur. Saya bangunnya pas komuni doang. Kalau kita ditimbang-timbang kebaikan dan kekurangan kita, saya jamin ini kebaikan, ini kekurangan, lebih baik yang mana? Kekurangan, betul. Apalagi Romo Tato habis tenggelam, saudara-saudara. Jangan diberi tepuk tangan. Itu tanda setuju namanya. Jadi kita ini bersama Maria kenapa? Kok nggak bisa sendiri? Kata siapa tidak bisa sendiri? Ada bisa sendiri berdoa, silakan. Tapi Tuhan tolong kabulkan doa ini karena engkau melihat Bunda Maria. Jangan melihat saya, melihat Bundamu yang suci ini. Maka mari kita lihat keluarga kudus itu dari Bunda Maria. Oh, rupanya tidak jelas tulisannya. Oh, mungkin karena lampunya. Ini lampu jangan terlalu terang dong. Saya itu otaknya kecil, kalau lampu terlalu terang otaknya menguap, saudara-saudara. Tolong bagian lighting bisa diperkecil lagi lampunya. Oke, thank you. Lebih kecil lagi. Yang penting saya kelihatan jubahnya nggak apa-apa. Wajah saya nggak kelihatan juga nggak apa-apa. Orang hitam kok. Di dalam Konsili Vatikan kedua yang disebut sebagai Decret Lumen Gentium dikatakan begini, karena pahala putranya ia ditebus secara lebih unggul, dipersatukan dengannya dalam ikatan yang erat dan tidak terputuskan. Ia dianugerahi kurnia martabat yang amat luhur, yaitu menjadi Bunda Putra Allah, maka juga menjadi putri Bapa yang terkasih dan kenisah Roh Kudus karena anugerah rahmat Tuhan. Jadi tolong kita harus ingat, Maria itu menjadi suci karena apa? Ibu jangan terpana melihat saya, Bu. Karena anugerah Tuhan, karena Tuhan yang mau, karena Tuhan yang mau. Anda ingat orang Israel waktu bertempur perjalanan, selalu ada yang disebutnya tabut perjanjian. Di dalam tabut perjanjian, saya tanya lagi, saya tuh senang tanya, karena orang Katolik Padang katanya, pengetahuan Katoliknya pintar, katanya, apalagi Pergudi, itu pengusaha yang hidupnya di dalam Yesus. Amin.
Tuhan mendengarkan. Semoga tidak menjadi sebuah kebohongan Tuhan. Di dalam tabut perjanjian itu waktu diangkat tabut perjanjian. Di dalam tabut perjanjian itu ada 3 benda yang amat kudus. Apa itu? Apa? Ayo, hadiahnya adalah dari Pastor Toto. Nanti gua ambil aja dari Pastor Toto. Apa? 3 benda dalam tabut perjanjian. 1, 2 loh batu. Betul? Yang kedua, tongkat siapa? Tongkat siapa? Ya, Harun, bukan Musa. Tongkat Harun. Yang ketiga, roti mana? Betul, roti mana? Dan tabut perjanjian itu diangkat menjadi dahsyat sampai pernah meruntuhkan tembok. Tembok kota mana? Padan. Kalau tembok kota Yeriko hancur. Dan Maria disebut sebagai tabut perjanjian baru. Kenapa? Karena Maria mengandung bukan roti mana, tetapi roti kehidupan, Yesus sendiri. Maka sekali lagi Maria menjadi kudus karena apa? Anugerah Tuhan. Maka kalau Anda tanya, kenapa Maria dikandung tanpa dosa? Tuhan yang mau. Mana mungkin rahim wanita berdosa mengandung Allah tanpa dosa? Jadi dosa dan Tuhan itu tidak bisa nyambung. Kenapa, Bu? Wah, apalagi ini pemimpin Perduki, soalnya sampai salah, berarti saya baru tahu di Perduki banyak kesesatan. Kenapa Tuhan tidak pernah nyambung dengan dosa? Bu, ya betul, dosa nggak bagus, tahu Bu. Nggak perlu jadi pengurus Perduki juga tahu tuh ada dosa itu nggak bagus gitu ya. Kenapa? Karena dosa itu adalah kerjanya jahat, setan. Jadi setan dengan Allah itu tidak pernah nyambung. Jangan lupa. Maka kalau Bapak Ibu selalu berpikir, Romo kenapa ya hidup saya itu nggak pernah digoda ya? Saya tenang-tenang saja. Ingat, sesama setan jangan saling menggoda. Jadi kalau Anda tidak pernah digoda, berarti Anda yang menjawabnya saudara-saudara, maaf, bukan saya. Waduh, Bapak baru sadar, waduh betul juga nih. Jadi di situ kita harus jelas Maria, posisi Maria adalah orang kudus. Kenapa? Karena Tuhan yang kehendaki. Lalu yang kita harus lihat, Bunda Maria menjadi Bunda Allah, itu sudah disebutkan di dalam kitab suci. Di dalam kitab Kejadian dikatakan aku akan mengadakan permusuhan dengan roh jahat ini, setan, dan dengan keturunan perempuan. Siapa perempuan itu? Maria. Bahkan di dalam Injil Lukas, Elisabet, waktu kedatangan Maria, dikatakan apa? Elisabet berteriak apa? Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku? Lihat, ibu Tuhanku. Elisabet langsung berteriak spontan. Dan tentunya ini semua karena karya Roh Kudus. Gak mungkin Elisabet bisa tahu begitu saja. Di dalam Yesaya, Matius, dikatakan juga sesungguhnya anak darah akan mengandung melahirkan seorang anak laki-laki. Lukas pun mengatakan sama. Matius, Galatia. Jadi Maria itu Bunda Allah. Jangan punya pikiran, Romo kalau Maria Bunda Allah berarti Maria lebih tinggi dari Allah. Kan emaknya Allah. Ya atau tidak? Nah itu pikiran orang blow on. Jadi jangan langsung disamakan, kalau Maria Bunda Allah berarti Maria lebih hebat dong dari Allah. Bukan. Maria disebut Bunda Allah karena lewat Maria Yesus hadir ke dunia. Maka gelar Maria Bunda Allah itu dalam hubungannya dengan siapa?
Inilah kalau ngomong dengan orang Katolik, full of bengong, you know. Jadi Maria menjadi bunda Allah dalam hubungannya dengan siapa? Yesus. Yesus. Sekarang saya ingatkan, doa Rosario. Doa Rosario itu kan selalu 50-nya apa? Salam Maria. Dominan Salam Maria. Tetapi 50 Salam Maria dan di dalam Rosario itu adalah peristiwa-peristiwa yang merenungkan siapa? Yesus. Merenungkan Yesus bersama Maria. Maria dari peristiwa gembira tentang siapa? Yesus. Peristiwa setelah gembira apa? Ya. Terang dulu dong. Peristiwa yang baru, terang. Tentang apa? Yesus juga. Peristiwa sedih tentang siapa? Peristiwa mulia tentang siapa? Jadi Rosario itu merenungkan siapa? Maria. Bagus, ada motor kayak gitu dong. Jadi lawan sama Toto, jangan sekali-kali lurus terus. Ini saya ada luka batin tersendiri. Tidak roh ya sudah saling mengampuni. Jadi perhatikan bahwa di dalam permenungan pun kita selalu bersama Bunda Maria. Maka kalau Maria disebut sebagai Bunda Allah, Maria itu adalah hubungannya dalam Yesus. Maka kalau Bapak Ibu pernah ke gereja Katolik Ortodok di Rusia, banyak pernah ke Eropa Timur, Ortodok sudah belum? Hampir. Saya sudah mampir, saya sudah 2 kali. Kalau kita berbeda, saudara-saudara. Anda boleh senior, tapi rezeki saya lebih banyak daripada saya. Kalau Anda lihat ikon-ikonnya dari Ritus Timur, gereja Katolik Ortodok, Maria menggendong Yesus. Tangan Maria selalu kemana? Ke Yesus. Ke Yesus. Maria mau mengatakan apa? Inilah yang harus kusembah, kau sembah. Inilah yang paling utama. Jadi Maria itu tidak pernah merebut pujian untuk dia. Ya, Maria selalu menghantar semuanya untuk Yesus, untuk Yesus. Maka arah tangan Maria pun pada Yesus. Walaupun di gambar tertentu Yesus tangannya kepada Maria. Bagus. Nanti Anda bisa melihat. Coba sebelum Anda punya rezeki pergi ke gereja Katolik Ortodok, lihat di Google atau di YouTube, Maria menunjuk pada Yesus. Kenapa? Yesus mau mengatakan, inilah manusia yang berkenan pada Allah. Jadi perhatikan, Maria dan Yesus itu koneksinya kuat banget. Maka pada saat mujizat pertama terjadi di mana, Pak? Gimana, Pak? Gimana, Pak? Di mana? Bukan di Kanaan, di Kana, Pak. Kanaan itu di kota Padang sini. Kalau Kana di sana, di Kana. Peristiwanya apa? Kematian Yesus. Bukan, perkawinan. Peristiwa perkawinan di Kana mengubah anggur menjadi air. Oh, Anda masih bangun kalau begitu. Ngotot banget sih orang Padang ini, salah dikit ya. Tenang aja. Ini kalau makan kekenyangan kayak gitu jadi emosi. Jadi pada saat itu terjadi, apa yang dikatakan Yesus, Ibu, waktuku belum tiba. Waktuku belum tiba. Tetapi Maria mengatakan kepada pegawai, lakukan apa yang dia katakan. Jadi Maria gak ngomong pada Yesus, Yesus jangan gitu, jangan memalukan ibu kamu, tunjukkan hebatmu bisa. Maria mengatakan, lakukan apa yang dia perintahkan, terjadi mujizat.
Jadi di situ kita harus lihat bahwa apa? Yesus sungguh mempunyai ikatan khusus dengan ibunya. Bahkan di dalam Magnificat Kidung Maria dikatakan indah banget. Waktu Elizabeth bertemu dan Elizabeth memuji Maria, Maria langsung mengatakan, jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bergembira. Jadi mau dikatakan apa? Mari kita lihat apa teladan dari Bunda Maria untuk menjadi sebuah keluarga yang berkenan pada Allah. Pertama, Maria itu adalah pribadi yang dipenuhi oleh kasih Allah, sehingga kuasa Allah itu memenuhi hidup dia. Jadi dalam hidup Maria, dia itu hanya merasakan Tuhan itu mengasihi saya, Tuhan itu memberkati saya. Pak, jangan lupa, berkat itu ada yang bisa langsung dinikmati, bisa. Contohnya apa? Samcan, hautesen cingping. Langsung enak. Ya betul tidak? Betul. Itu berkat yang langsung dinikmati. Ya, tetapi ada berkat yang harus kita olah terlebih dahulu. Contohnya apa? Talenta Anda, bakat Anda. Anda mempunyai bakat yang harus diolah dulu, baru nanti bisa dinikmati. Anda pun bisa menikmati hidup perkawinan karena apa? Dijalani bersama dahulu, dijalani. Walaupun memang banyak hal yang menyebalkan. Apalagi bapak melihat istrinya makin dilihat makin jengkel, bukan makin rindu. Dan ibu lihat bapak melihat, ya Tuhan, sudah rambut habis, banyak komplain, tidur ngorok. Tetapi jangan lupa bahwa saya banyak mendengarkan kesaksian suami istri yang bertahun-tahun bertahan hebat. Maka itu indahnya perkawinan. Saya selalu mengatakan perkawinan itu dahsyat, benar-benar dahsyat. Kalau Anda perhatikan, coba nanti siapa yang di sini duduknya dengan pasangan cukup banyak yang kelihatan. Sudah berapa tahun? 46 tahun. Wow. Saya doakan sampai 50 tahun. Menikmati. Si ibunya amin, si omnya cukup. Ya gitu Jadi lihat di sini bahwa di dalam perkawinan, untuk mengatakan bahwa perkawinan ini anugerah dari Tuhan tidak gampang, Bapak Ibu. Tidak mudah. Tapi kita harus sadari beberapa hal yang harus kita lihat. Pertama, perkawinan itu karya Allah, karya Tuhan. Maka perkawinan kalau karya Tuhan, jangan lupa, hanya bisa bertahan kalau bersama Tuhan. Apalagi Yesus di dalam Injil mengatakan, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Yesus mengatakan apa yang dipersatukan Allah. Jadi memang perkawinan itu kehendak siapa? Tuhan. Sama aja, kehendak Tuhan. Maka seringkali saya itu seringkali mengawinkan orang, menikahkan. Ada bedanya ya dok ya. Dokter langsung berprotes, menikahkan. Tapi tidak ada sakramen pernikahan dokter, ada sakramen perkawinan. Jadi kan ngawinin orang, tau gitu. Jadi saya berkali-kali memberikan sakramen, tapi belum pernah menerima sakramen, tidak mau saya. Jadi saudaraku, lihat
bahwa apa yang dipersatukan Allah itu misteri. Kenapa kok bisa Anda tertarik dengan orang yang seperti itu? Ayo, kenapa? Coba tatap pasangan Anda. Kok bisa ya? Kok bisa gitu ya? Jangan lihat pasangan orang lain. Jadi di situ misteri. Betul toh, namanya cinta. Orang tua akan berkata, kamu nggak cocok, nggak cocok. Ima cocok banget, I love you him very much. Wah, gitu. Elah, ampun pret, kata saya itu. Jadi itulah sebuah perkawinan. Coba sekarang saya tanya saja. Sewaktu Anda menikah, pasangan Anda itu kan bukan siapa-siapa. Betul atau tidak? Ya toh, kan dia anak orang lain. Dan Anda tidak boleh saudara sekandung, incest namanya. Dia itu bukan siapa-siapa. Tetapi setelah menikah, dia segalanya bagimu. Dia yang ngatur hidup kamu. Dia yang ngatur keuangan kamu. Dia yang selalu tanya kau di mana sekarang. Dengan siapa? Kok ada suara wanita di situ gitu. Modar nggak Anda gitu ya? Pertanyaan saya, kalau Anda rasakan lebih jatuh, lebih sedih kehilangan orang tua atau pasangan? Ya, pasangan, betul. Kebanyakan seperti itu. Lihat saran dari malaikat dari surga, Pastor Toto, cari lagi. Lihat, pastor dari Padang, bukan dari Bandung. Si Omal masukkan dalam pencobaan. Tapi boleh kalau udah meninggal, boleh kok. Karena hanya kematian yang memperbolehkan, Maka seringkali saya dalam perenungan perkawinan, coba sekarang ngobrol berdua. Saya kalau dalam rekoleksi, saya selalu biarkan suami istri ngobrol berdua. Coba ngobrol berdua, siapa yang duluan meninggal? Loh, harus mempersiapkan. Siapa yang duluan meninggal, siap atau tidak? Dan kebanyakan perempuan mengatakan tidak siap. Kebanyakan perempuan. Jangan, saya nggak kuat kalau engkau duluan. Nggak kuat, saya nggak kuat. Dan suami selalu siap. Si Oma langsung tahu, sudah ada banyak ban serepnya gitu ya. Sebelum tanah kubur kering juga sudah ada serepnya. Jadi perhatikan bahwa di dalam perkawinan ada suatu apa? Ada sebuah ikatan Allah di situ terjadi. Maka sering kalau perkawinan yang sudah senior, saya suka kagum. Banyak di sini kalau yang senior seumur om-om, tante-tante ini, apakah dulu pacaran dulu? Enggak. Dijodohkan, tapi bisa tahan sampai mati, edan. Karena ditahan-tahan. Tapi menyedihkannya adalah apa? Perkawinan yang anak-anak muda. Perkawinan anak muda sekarang menyedihkan, kenapa? Kesenggol sedikit, nggak cocok sedikit, langsung kita udah nggak cocok, cerai. Saya selalu ngomong, emang dulu cocok? Dulu tuh lu cocok-cocokin doang. Emang nggak cocok. Tetapi apa? Kalian saling menyesuaikan. Demi apa? Demi kebersamaan. Jadi jangan pernah punya keinginan perkawinan itu tujuannya apa? Bahagia. Salah. Salah banget. Betul Om saya katakan? Salah, benar toh? Om sudah berapa tahun menikah? 43 tahun. Berapa persen kebahagiaan yang didapatkan? Kalau boleh dipresentasi lah, gitu lah. Berapa persen dong? Oh Allah, ibunya mana ibunya?
Istri. Di rumah. Wah hebat 100%. Tapi mungkin istrinya cuma 30%. Jadi pertanyaannya adalah apa? Adalah perkawinan bukan untuk kebahagiaan. Bukan. Perkawinan tujuannya adalah untuk apa? Saling menyejahterakan. Menyejahterakan. Waktu pacaran kan kita tahu apa yang dia sukai. Saya mencoba untuk menyenangkan dia, memikat hati dia. Kan kalau waktu pacaran itu kan indah toh. Ya iyalah, waktu pacaran, Om keinjak kakinya oleh tante. Om akan berkata apa? Indah sekali diinjak sama engkau. Seperti diinjak bidadari. Tapi setelah 20-30 tahun keinjak pasangan, Anda akan teriak, matamu di mana? Gitu ya. Lihat, perkawinan bisa jadi hal-hal yang melukai. Jadi lihat, seringkali di dalam perkawinan makin lama kita begitu mudah saling menyakiti. Seringkali kita sulit sekali untuk memuji pasangan. Bagi laki-laki, walaupun laki-laki itu memang jarang sekali mengungkapkan perasaan. Jadi kalau laki-laki ditanya, Pak sayang sama istri? Sayang. Apa buktinya? Kawin dengan dia. Selesai. Jadi kawin itu adalah bukti bahwa dia sayang. Padahal istri itu setiap saat ingin merasakan disayang. Betul atau tidak? Tuh, lihat. Istri-istri yang menderita langsung berteriak, betul. Tuh. Bagi istri, menjadi spesial itu adalah sesuatu yang membahagiakan. Maka istri itu sering sekali, ingin lihat suami saya itu masih sayang-sayang gak ya? Masih ingat sama saya enggak ya? Maka Bapak kalau pergi kemana-mana bawa oleh-oleh. Itu tanda masih dipikirkan. Jangan pernah lupakan tanggal perkawinan Anda. Kalau Anda tidak mau mati cepat dicekik oleh dia. Tanggal perkawinan itu adalah tanggal yang lebih penting daripada tanggal 25 Desember. Jadi itu beri surprise. Gitu. Istri Anda akan bahagia banget. Merasakan bahwa kamu masih ingat saya. Kamu masih sayang saya. Tetap pakai cincin kawin. Pakai. Walaupun penderitaan memakainya. Jadi perhatikan di sini bahwa bagaimana saya harus tetap merawat cinta, merawat rasa sayang. Lihat, apa yang saya maksudkan, ingat cinta itu nggak otomatis tumbuh, enggak. Cinta itu akan harus terus-menerus dirawat. Bukan lewat hal-hal besar, ngasih diamond. No. Memang para ibu dikatakan, ibu lebih senang bunga mawar atau bunga bang? Lihat ibu-ibu, lihat di sini, lihat. Tuhan aja nggak kuat melawan ibu-ibu ini gitu ya. Tetapi cinta itu adalah apa? Adalah sebuah tindakan yang tiap hari harus terjadi. Bagaimana pada saat saya harus berani menyediakan minuman untuk suami. Dan saya, walaupun ayah saya tentara, keras, kasar, ayah saya selalu mengajarkan, jangan pernah nyakitin perempuan. Dan ayah tidak pernah memukul ibu sedikit pun. Dah. Saya beberapa kali mendengar mereka berkelahi. Ya, saya suka takut kalau mereka berkelahi. Ayah keras. Jadi, saudara-saudara, walaupun ayah ibu itu bentrok, tetapi saya melihat ayah adalah ayah yang tidak pernah tega melihat istrinya sibuk sendiri. Itu hebat. Saya kagum. Ayah saya itu setrika, ayah saya itu cuci baju, ayah saya itu ngepel, yes.
Dia lakukan. Saat ibu saya hamil adik saya nomor 3 besar dan sakit, beliau masak, kami tidak punya pembantu, ibu langsung mengatakan, ayah selalu langsung mengatakan, Bu, udah istirahat dulu. Ini masak Pak, saya yang neruskan, saya yang neruskan. Jadi ayah tidak pernah tega melihat ibu menderita sendirian. Lihat. Tidak pernah menyesal menikah. Jadi perhatikan bahwa di dalam perkawinan ada sebuah kasih cinta yang tidak berjalan otomatis. Harus ada sesuatu yang diupayakan, diusahakan, dirayakan. Jadi cinta Allah itu enggak langsung enggak. Kita yang harus mencoba untuk apa? Menunjukkan. Maka lihat nanti, lihat di sini. Lihat di sini. Anda kan nggak akan kelihatan tuh di situ tulisannya apa. Saya mengutip Injil Yohanes. Yohanes bab 15 ayat 5 mengatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Terus dikatakan di sini, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi itu tadi yang saya katakan. Perkawinan hanya bisa berbuah kasih kalau kita tinggal di dalam Tuhan. Kalau kita tinggal di dalam luka, kemarahan, kejengkelan, saya hanya selalu berpikir, saya tidak bahagia, saya tidak senang, saya tidak suka hidup dengan dia. Jadi Anda mau bahagia atau tidak di dalam hidup berkeluarga itu pilihan Anda. Kalau Anda mau bahagia berarti setiap saat saya harus mengupayakan hal-hal yang membuat keluarga saya sukacita, bahagia. Berani nggak ambil waktu bersama? Karena sekarang itu yang namanya gadget, handphone sudah merusak hubungan. Malam-malam itu Anda sibuk sendiri-sendiri. Ngekek sendiri-sendiri. Lalu suaminya, wah. Istri gak mau kalah. Dikencengin lagi gitu ya. Jadi apa yang terjadi? Komunikasi kurang. Saya pernah diundang oleh pasangan, oleh keluarga makan-makan, mereka semua pegang handphone. Anaknya main game, bapak ibunya, bapaknya ngurus perusahaan, main handphone juga. Oke, dilin aja gitu. Terus saya, ya Tuhan, tahu gini nggak perlu makan enak. Ngapain sih? Kalau diundang hanya untuk ngedengerin, melihat mereka sibuk. Mendingan gue makan supermi. Ya toh? Maka lihat di sini, bahwa saya harus belajar untuk apa? Untuk tinggal di dalam Tuhan, bukan tinggal di dalam luka. Kalau dia sudah menyakiti saya pun bisa menyakiti dia. No. Ada seorang ibu nangis-nangis, marah, kecewa karena suaminya affair dengan wanita lain. Lalu si istri berkata, Romo, saya jengkel, saya marah, saya kecewa. Saya mau balas. Kalau dia bisa, saya juga bisa, Romo. Apa yang harus saya lakukan, Romo? Saya hanya berkata, ampuni. Dia tidak layak diampuni, Romo. Ya kalau layak diampuni, namanya nggak diampuni. Kalau diampuni itu memang tidak layak, betul atau tidak? Orang memberi pengampunan itu karena dia tidak layak, maka diampuni. Gitu ya. Tapi berat, Romo. Memang. Ibu pengikut Yesus? Iya. Lalu saya tunjukkan salib. Menderitalah bersama Yesus. Memaafkan si borokokok itu memang berat. Tapi harus. Dan akhirnya si ibu itu pergi dengan berkata, saya tidak mau mengampuni dia. Oke. Gak apa-apa Bu, silahkan. Kalau ibu mau menderita, silahkan. Karena di saat orang tidak mau mengampuni dan tidak bisa mengampuni, jangan lupa,
batin Anda sakit. Jiwa Anda menderita. Dan itulah awal dari kebanyakan orang kena kanker secara kejiwaan. Hancur dia. Bukan tubuhnya yang sakit. Itu yang sekarang sering sekali disebut dalam ilmu spiritualitas psikosomatik ya dok. Psikosomatik itu yang sakit somanya dulu, jiwanya. Jadi pada saat jiwanya hancur, rapuh, badannya pun ikut rentan, ikut sakit. Maka di dalam Amsal obat yang paling mujarab adalah apa? Hati yang gembira, sukacita. Hati yang sukacita itu adalah apa? Menjadi kekuatan batin. Maka saya paling senang kalau saya sudah bisa melihat. Kalau keluarga kumpul bisa ketawa bareng. Saya bisa melihat ini keluarga rukun. Satu keluarga bisa cerita, wah sambil bareng-bareng. Ini keluarga rukun ini. Ini keluarga oke. Tapi kalau keluarga tenang, ini panti jompo ini. Ya betul, panti jompo kan diem semuanya gitu. Melihat penuh kecurigaan gitu. Dia WA dengan siapa, dia WA dengan siapa gitu. Dia ketawa sendiri, itu tuh. Tapi kalau di dalam keluarga bisa ngobrol bareng-bareng, bisa ketawa-ketawa, itu. Maka tadi dikatakan, ada suster berkata, Romo itu ketawanya kenceng banget ya ketawa. Ya, memang keluarga saya itu adalah keluarga Korawa. Anda tahu Korawa, ada Pandawa, ada Korawa. Kami keluarga raksasa. Jadi sejak kecil tuh ayah itu selalu kumpul cerita. Ayah mewajibkan kita cerita. Dan kalau namanya anak-anak itu cerita pasti ceritanya hal yang lucu dari sekolahannya. Betul atau tidak? Ya, hal yang lucu. Walaupun diulang-ulang. Tapi semuanya harus perhatikan. Dan kita ketawa bareng-bareng. Dan rupanya itu yang membuat ikatan kekeluargaan kami nyatu. Lalu lihat, Bapak Paus pernah berkata di dalam sebuah khotbahnya, the family that prays together stay together. Jadi kalau keluarga itu berdoa bersama, dia akan bertahan bersama-sama. Dan ingat, sebuah keluarga bisa doa bareng-bareng, itu adalah sebuah usaha berat banget. Berat banget. Karena yang sering terjadi adalah apa? Ibu berdoa sendiri, bapak berdoa sendiri. Anak-anak doa sendiri juga. Itu. Kenapa nggak bareng-bareng? Cukup salam Maria satu kali pun nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting bareng-bareng. Tapi bapak ibu lihat kebiasaan itu rupanya tanpa disadari menjadikan kita orang-orang yang tahu, sadar. Oh, doa itu penting. Doa itu adalah relasi. Doa itu adalah pengakuan bahwa kita butuh Tuhan. Bahwa I need God. Maka kalau dikatakan bahwa keluarga itu adalah bertahan kalau tinggal bersama-sama, itu berarti apa? Doalah kekuatannya. Maka sekarang kalau kita coba untuk lihat ke nomor 2. Oke. Lihat di sini nomor 2. Jadi pertama, Maria hidup di dalam kasih Tuhan. Yang kedua adalah apa? Seperti yang dikatakan di dalam mujizat pertama. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Jadi di sini dilihat bahwa yang paling utama dalam hidup Maria adalah apa? Mendengarkan Allah. Mendengarkan Allah. Jadi Maria lebih mengutamakan Tuhan. Jadi di dalam perkawinan pun sama. Kita tidak pernah boleh sedikit-sedikit langsung mengatakan kita tidak bisa hidup bersama-sama lagi. No. Dengarkan Tuhan. Kalau mau mendapatkan mujizat besar di dalam hidup perkawinan, dengarkan Tuhan. Ikuti Tuhan. Bersama-sama.
Walaupun tidak selama-lamanya bahwa kebersamaan itu adalah sesuatu yang indah, nyaman, baik-baik. Oke, tapi tetap bersama, tetap bersama. Walaupun Anda sering berkelahi, marah-marahan, jengkel, kecewa, but you stay together. Kenapa? Karena ini yang Tuhan mau. Oke. Belajarlah setia. Jadi kesetiaan itu bukan diukur karena menyenangkan. Saya setia karena happy kok, menyenangkan kok. Itu sih gampang. Ingat, orang Katolik pun lebih banyak orang Katolik yang mudah pindah gereja. Karena apa? Di gereja Katolik tidak ada urapan. Khotbah pastor-pastornya sulit dimengerti. Membuat orang-orangnya langsung tertunduk. Coba di gereja saudara-saudara kita. Wow, khotbah pendetanya. Saudara-saudara. Ya toh, ada sukacita. Yang sukacita teriakan amin, saudara-saudara. Gitu. Lihat, nggak sempat Anda akan tertidur. Sorry. Untung bukan oma-oma langsung dijedut mati ya. Masih muda, jantungnya masih kuat gitu ya. Jadi perhatikan puji-pujiannya. Lalu selalu mengeluh puji-pujian di gereja lagunya. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita. Bagaimana bisa beda dengan saudara? Api kemuliaannya mengalir dari surga. Lihat, wah gitu ya. Jadi lihat di sini bahwa bagaimana saya itu diminta untuk apa? Setia. Jadi setia itu adalah apa? Saya konsisten karena saya sudah berjanji pada Tuhan. Saya berjanji pada Tuhan. Itu kesetiaan. Jadi lihat di sini bahwa kesetiaan itu bukan berarti sesuatunya beautiful. No, sesuatunya menyamankan. Saya ingat sekali ada sebuah ini bagus. Dan ini harus Anda ingat. I always thought love was shaped like a heart. But actually it's shaped like a cross. Jadi cinta itu bukan seperti hati yang selalu sukacita, senang, enggak. It's like a cross, salib. Maka tolong katakan kepada pasangan, hidup bersamamu adalah memanggul salib. Lalu suami akan berkata, bersama-sama. Jadi memang kita harus sadar bahwa salib itu yang akan membawa kemuliaan. Jangan lupa, salib itu yang akan membawa kemuliaan. Kesetiaan memanggul salib itulah yang akan menyelamatkan Anda. Kesetiaan memanggul salib itulah yang harus Anda pertanggungjawabkan pada Tuhan. Saya harus berkata di depan Tuhan, Tuhan, tidak selamanya saya bahagia dengan anugerah berasal darimu. Tetapi saya belajar setia untuk mencintai dia. Saya belajar bertahan dalam untung dan selalu malang. Suka dan duka selamanya gitu ya. Hebat. Itu janji perkawinan, maaf, yang hanya ada di gereja kita. Saya tidak pernah mau mencari istri saya, memanfaatkan istri saya untuk keuntungan saya. Tidak. Pada saat kamu tidak menguntungkan saya, goodbye. No. Kamu seperti apapun, tetap kau kucintai Edan. Jadi kesetiaan. Jadi hidup perkawinan sekali lagi demi kesejahteraan. Dan berkat Allah hanya bisa kita terima di dalam apa? Kesetiaan. Maka Bapak Paus pernah berkata,
If we really want, bukan, Ibu Teresa pernah berkata, if we really want to love, we must learn how to forgive. Dan Bapak Paus pun berkata apa? Perkawinan hanya bisa bertahan kalau bisa mengampuni. 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 Ingat, kalau istri mengeluh terhadap suami, suami pun punya keluhan pada istri. Ingat itu. Jadi lihat bahwa apa? Bahwa bagaimanapun saya harus belajar memaafkan. Kalau dia tidak seperti yang kau ingini, memang nggak apa-apa, nggak harus. Maka di dalam pengampunan itu dikatakan apa? Di dalam Injil Matius, jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di surga pun akan mengampuni kamu. Jadi memang pengampunan itu adalah wajib hukumnya, bukan pilihan lagi kalau mau menjadi pengikut Yesus. Oleh karena itu, lihat, bagus ini yang terakhir saya katakan, forgive others not because they deserve forgiveness, but because you deserve peace. Artinya apa? Saya mengampuni bukan karena memang layak diampuni. Saya mengampuni bukan karena suami saya sudah berubah. Bukan karena pasangan saya sudah baik. Bukan. Saya mengampuni supaya saya bahagia. Supaya saya damai. Karena kalau tidak mengampuni, itu membuat kita itu seperti punya kerikil. Pahit. Seperti naik pakai sepatu, di dalamnya ada batu. Ada kerikil. Anda bisa ngerasain. Nggak nyaman jalannya. Selalu, aduh. Gimana supaya beres? Lemparkan kerikil itu. Sama. Jadi kalau Anda mau bahagia, maafkan. Maka tidak salah kalau di dalam Injil dikatakan, kalau dia 7 hari minta maaf pada kamu, 7 kali minta maaf pada kamu dalam 1 hari, maafkan juga. Jadi memang maaf itu tidak ada syaratnya. Tidak perlu. Kenapa? Karena saya mau letting go. Lepaskan, maafkan. Saya orang yang terluka, saya selalu memberikan kesaksian ini. Di dalam pembicaraan saya. Untuk memperlihatkan apa? Bahwa pengampunan itu penting. Saya terluka oleh ayah. Saya sangat marah dengan ayah. Saya tidak punya hubungan baik dengan ayah. Sampai saya ditahbiskan jadi pastor, Anda bayangkan. Sampai saya jadi pastor, saya marah dengan ayah. Dan akhirnya, pada saat saya mau pulang ke Indonesia, profesor saya mengatakan, kebetulan seorang imam Yesuit, kamu harus bereskan dengan ayah kamu. Kalau kamu tidak pernah beres, kamu tidak akan pernah bahagia menjadi seorang imam. Saya mengatakan, lalu harus gimana? You must forgive your dad. Oke. Saya datang ke rumah. Lalu saya ngobrol dengan ayah. Lalu saya berpelukan dengan ayah dan kami lama berpelukan. Setelah lama berpelukan, ayah berkata, ini pelukan yang terindah dalam hidup saya. Saya mulai dekat dengan ayah. Kami sekarang kalau ketemu, kami selalu berpelukan. Apalagi ibu sudah meninggal. Ayah sekarang kalau ngobrol dengan saya, pernah pada suatu hari kita mau misah 1 tahun ibu meninggal. Saya telepon ayah. Ayah, kita berdoa untuk ibu. Ya. Dan ayah ngomong, sekarang saya bangun, kalau pegang kiri kanan sudah tidak ada ibu kamu. Untuk apa ya saya hidup? Lihat Bapak Ibu, bahwa hidup perkawinan itu indah. Kalau Anda mau mengampuni. Jangan menuntut punya suami yang baik dan. Dia seperti itu karena kawin dengan Anda. Bapak senyumnya ditahan-tahan. Iya betul pastor. Coba kalau Bapak menikahnya dengan Marilyn Monroe ya. Wah gitu ya lebih hebat.
Maka saudara-saudari yang terkasih, di dalam perkawinan, cinta itu ungkapkan. Jangan ditunda-tunda. Terakhir, pertanyaan. Dede, aku mau nanya kamu. Kalau ada 3 kodok, ya, 3 kodok itu bareng-bareng nempel di dahan. Kalau 1 kodok memutuskan untuk loncat, tinggal berapa kodok di dahan ini? 2? Oke, yakin? Oke, kita kunci jawabannya. Om, kalau ada 3 kodok nempel di 1 dahan, dan 1 kodok ini memutuskan untuk loncat, tinggal berapa kodok di dahan itu? Tiga. Kenapa Om? Ya. Pinter Om. Betul. Tepuk tangan. Betul. Tetap 3 kodok. Karena kodok ini baru memutuskan. Belum meloncat. Jadi apa yang saya mau katakan? Seringkali kita pintar sekali memutuskan. Saya mau menyayangi. Saya mau menyayangi. Tapi tidak pernah menyayangi. Jadi rasa sayang jangan ditunda. Karena kalau ditunda, Anda akan menyesal. Jangan-jangan malam ini adalah malam terakhir Anda. Loh, saya nggak mendoakan. Loh, siapa tahu toh? Siapa tahu? Jangan pernah ditunda untuk menyayangi pasangan Anda. Gitu ya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, sekali lagi terima kasih banyak untuk kebersamaan di tempat ini. Saya sangat terberkati, walaupun Anda kenyang, saya lapar. Itu nasib jadi pastor. Nanti setelah ini saya ke kamar hotel, super mie. Terima kasih saya boleh berbagi dengan Anda semua. Dan acara ini terjadi karena Perduki Chapter Padang. Kita beri tepuk tangan kepada Perduki Chapter Padang. Perduki adalah sebuah komunitas persekutuan doa para pengusaha dan profesional Katolik. Dan jangan pernah lupa kalau Anda mau bergabung dengan Perduki dengan tangan terbuka menerima Anda. Biarkan komunitas ini menjadi tempat Anda bertumbuh, berkembang dalam iman kekatolikan Anda. Tuhan memberkati. Terima kasih. Makasih Nom. Bapak Ibu yang terkasih, kita sudah mendapatkan berkat Tuhan berupa santapan, dan kita pun sadar Bunda Maria keluarga kudus adalah teladan dalam hidup perkawinan Anda. Ingat, Bunda Maria disebut sebagai Bunda 7 kedukaan. Mengikuti Yesus, dia menangis, mencucurkan air mata, tapi bukan kesedihan, tanpa harapan dan tanpa sukacita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu. Bapa yang maha baik, kami bersyukur kepadamu. Engkau hadirkan Maria di dalam hidup kami. Ia ibu, didampingi dengan Santo Yosef, membesarkan Yesus dalam kasih. Hanya kuasa-Mu yang membuat mereka selalu berjalan bersama. Biarkanlah kami meneladan keluarga kudus, hidup dalam kesetiaan. Apapun yang kami alami, apapun yang kami jalani, sesakit apapun, kami akan tetap bertahan Tuhan. Karena kami percaya, hanya melalui penderitaanlah kemuliaan itu akan terjadi. Kami percaya Tuhan, bahwa di dalam Engkau semuanya tiada yang mustahil. Maka Bapa, sertailah keluarga-keluarga yang hadir di tempat ini.
Berkati ikatan cinta mereka. Berkati usaha mereka. Jangan sampai mereka berkekurangan. Dan berkati pula anak-anak mereka. Berkat-Mu melimpah tercurah atas kami semua dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.